Waar is de vrijheid zo groot als hier? Waar blijkt de katholiek er zoveel prijs op te stellen dat van die vrijheid gebruik wordt gemaakt? We zijn blij een eigen kerk te hebben. Het Nederlandse volk is principieel en houdt er niet van zijn beginselen weg te moffelen of te verzwijgen. Gereja ini adalah gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan yang memiliki sejarah penting dalam Ordo Karmel, terlebih-lebih dalam rangka 1 abad Ordo Karmel berkarya di Indonesia. Gereja ini didirikan pada tahun 1906 dan kemudian direnovasi kembali pada tahun 1930. Nah, gereja ini penting dalam sejarah Ordo Karmel bermisi di Indonesia karena Ordo Karmel mulai melaksanakan misi di tempat ini. Nah, Ordo Karmel menerima misi dari Jesuit pada tanggal 1 Agustus 1923. Nah, sebelum kita lihat mengenai kedatangan Ordo Karmel di Indonesia, kita sedikit mengetahui situasi gereja Malang ini sebelum kedatangan Ordo Karmel ke tempat ini. Sebenarnya gereja atau Katolik sudah ada di Keuskupan Malang ini sekitar tahun 1559 sampai 1599, yaitu di yang kita kenal dengan Kerajaan Blambangan. Pada waktu itu misionaris dari Portugal mampir atau berhenti di Panarukan, pelabuhan kota Blambangan pada waktu itu, dan mereka itu adalah Dominikan, Fransiskan, dan juga termasuk Jesuit. Tetapi dalam waktu singkat, misi itu berakhir karena kekuasaan Kerajaan Blambangan sudah berakhir. Lalu Jesuit baru masuk ke Malang ini pada tahun 1896. Kalau kita lihat prasasti ini, lihat di sini Jesuit masuk di sini pada 2 Juli 1896. Inilah asal mula dari Jesuit berkarya di tempat ini. Lalu kemudian mereka membangun gereja pertama sebelum gereja ini pada tahun 1897. Pada tahun 1900, gereja sudah membagi misi di Indonesia ini. Di timur itu diberikan kepada misionaris MSC, lalu kemudian tahun 1910 SPD kemudian datang, lalu di barat Kalimantan dan Sumatera diberikan kepada Kapusin, lalu Jawa diberikan kepada Jesuit. Pada tahun 1921 ada rencana untuk membagi misi lagi di Jawa ini, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan kemudian Jawa Timur. Dan Jawa Timur kemudian dibagi 2 lagi, maka pada saat itulah Ordo Karmel mulai ditawarkan untuk menjadi misionaris
di Jawa bagian timur ini. Pada tahun 1921, Ordo Karmel di Belanda bekerja sama dengan Jesuit juga di Belanda, di Nijmegen, mulai membicarakan tentang misi di Jawa bagian timur. Lalu pada tahun 1921, tepatnya pada bulan Mei, Santo Titus Brandsma itu berbicara tentang misi di Maastricht di Belanda. Waar is de vrijheid zo groot als hier? Waar blijkt de katholiek er zoveel prijs op te stellen dat van die vrijheid gebruik wordt gemaakt? We zijn blij een eigen kerk te hebben. Het Nederlandse volk is principieel en houdt er niet van zijn beginselen weg te moffelen of te verzwijgen. Nah, pada waktu itulah Karmel Provinsi Belanda berniat untuk melakukan misi ke Jawa bagian timur. Lalu nanti Jawa bagian timur itu dibagi dua, bagian Jawa Timur bagian barat itu diberikan kepada Lasaris atau CM, lalu Jawa Timur bagian timur itu diberikan kepada Ordo Karmel. Nah, setelah ada rencana dari Propaganda Fide untuk membuka misi di sini, Provinsi Belanda mulai bergerak. Mereka ingin membuka misi ke Indonesia dengan tujuan bahwa Indonesia telah memberikan banyak hal kepada Belanda. Ya, tentu dalam hal ini dalam situasi koloni, dan oleh sebab itulah Provinsi Belanda berniat untuk membalas budi atau membalas kebaikan Indonesia itu kepada Belanda. Untuk merealisasikan niat misi Provinsi Belanda ke Indonesia, tentu harus bekerja sama dengan pusat Ordo Karmel atau Generalat di Roma. Jenderal pada waktu itu bernama Elias McGinnis dan mendapat informasi dari Propaganda Fide bahwa Ordo Karmel diminta untuk merealisasikan misi di Jawa Timur bagian timur. Nah, niat ini diinformasikan oleh Willem van Rossum sebagai ketua Propaganda Fide pada waktu itu kepada Ordo Karmel. Lalu Ordo Karmel menanggapi permintaan itu dengan sukacita. Tetapi dengan pesan oleh Kardinal Willem van Rossum itu bahwa Karmel bermisi di Malang, di Jawa bagian timur, dan pertama-tama Ordo Karmel atau misionaris harus belajar terlebih dahulu bahasa setempat dan kemudian menggantikan Jesuit yang berada di bawah Vikaris Apostolik Batavia. Provinsi Belanda menjawab dengan siap sedia walaupun ada kekurangan tenaga dan finansial pada waktu itu. Tetapi walaupun demikian, Provinsi Belanda menanggapi atau mengiyakan permintaan dari gereja ini untuk bermisi di Malang, di Jawa Timur bagian timur.